Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubaarakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Dan alhamdulillah kita telah sampai di halaman 99. Kalau judulnya hikmah larangan menjual barang sebelum diterima. Kita ini masih di pembahasan tentang serah terima barang. Kalau bahasa Arabnya namanya taqabud. Ini merupakan sebuah atau suatu proses ya setelah akad. Kalau akad itu yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat sah jual beli. Ketika terpenuhi syarat sah jual beli, maka akad jual beli itu bernilai sah. Konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan. Apakah setelah barang pindah kepemilikan, ya ini awalnya milik penjual kemudian berpindah ke milik pembeli, apakah pembeli sudah bisa langsung mendistribusikannya, mentransaksikannya? Jawabannya, apakah sudah serah terima atau belum? Karena fase setelah akad yaitu takobut, yakni serah terima. Kalau setelah akad, sah pindah hak milik. Kemudian setelah barang serah terima, langsung ya serah terimanya, yaitu penjual sudah serahkan barang kepada pembeli, pembeli sudah terima. Ketika sudah terjadi serah terima, maka tanggung jawab sudah pindah dari penjual ke pembeli. Atas dasar pindah tanggung jawab ini, maka si pembeli sudah bisa bebas mentransaksikan barang tadi. Dia mau jual lagi silakan, mau sewakan silakan, atau mau dikasih ke orang silakan. Nah, itu namanya serah terima barang. Sebelum terjadi serah terima, setelah terjadi akad, namun sebelum terjadi serah terima barang, kaum muslimin menjual barang itu kembali atau tidak boleh langsung menjual barang itu. Kenapa? Karena dia hadis ya dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya." Ya Rasulullah, aku sering jual beli, maka apa saja yang boleh untukku dan apa yang dilarang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya ibna akhi, iza ishtaroita minha syai'an atau bai'an, fala tabi'hu hatta taghbidah. Wahai anak saudaraku, jika engkau membeli barang, maka jangan langsung engkau jual barang itu sampai engkau terima dulu. Berarti di sini dipinta takobut, yakni serah terima barang dahulu. Walaupun sudah terjadi akad sebelumnya, tapi tunggu sampai barang serah terima dahulu. Apa kemarin kita sudah bahas materinya. Di sini pembahasannya hikmah ya, larangan, pelajaran penting ya, adanya larangan menjual barang sebelum diterima. Ketika barang belum diserah terimakan, maka barang masih berada di kawasan kekuasaan penjual pertama. Maka barangnya secara posisi itu masih di posisi penjual pertama. Secara wilayah atau kekuasaan ya masih di bawah teritorial kekuasaan penjual pertama. Ketika sudah ada pembeli kedua, bisa jadi penjual pertama itu dia tahu berapa keuntungan yang diambil oleh pembeli pertama. Hingga timbullah sakit hati atau terjadi sengketa antara penjual pertama dengan pembeli pertama. Biar mudah, A, B, dan C. Si A ini penjual barang. Si B katakanlah keripik. Si B beli keripik kepada si A harganya 100.000 sekilo. Keripiknya masih di toko si A. Kemudian si B
keripik kepada si C harga 102 atau si A suruh langsung kirim kepada C. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini di antara hikmahnya ya, bisa saja si A ini cari-cari info, kemudian dia dapat info, ternyata si C beli 120.000 sekilo. Sementara dia sebelumnya jual kepada si B 100.000. Bisa-bisa saja terpikir oleh si A, ini kalau ini enak jual langsung ya. Eh, ini kalau saya langsung jual tanpa perantara si B atau tanpa melewat jalur B ya, itu saya dapat untungnya besar. Bisa saja si A mungkin japri, WA pri, WA secara pribadi kepada si C, pembelian selanjutnya langsung aja ke saya, lebih murah. Bisalah kamu beli mungkin 110.000 ke 115.000. Wah, maka si apa ini langsung tertarik biasanya. Si C langsung tertarik. Nah, atau bisa jadi sengketa. Bisa saja si A ini jadi malas kepada si B. Ternyata dia jualnya tinggi ya. Oh, dia ngambil untungnya besar ya. Nah, ini ya ada akan timbul sengketa di belakang. Nah, itulah ya. Lain cerita kalau si A jual kepada si B, kemudian keripik tadi sudah sampai di tangan si B. Kemudian si B saja yang langsung jual kepada si C, akan si A jadi tidak tahu, tidak kenal dengan si C ini. Tidak bisa dapat kontak atau apa yang berkaitan dengan si C, tidak bisa dapat. Tidak tahu informasi tentang si C intinya. Beda dengan yang pertama tadi, A jual ke B, kemudian B jual ke C, tapi yang disuruh memproses mereka. Ada hal yang menghubungkan mereka. Karena keterhubungan tadi. Jadi pahami ya. Ini diantara keterangan dari penulis. Bisa juga timbul sengketa, bisa saja ribut atau bisa saja berkhianat ya. Bisa saja mungkin si A batalkan jualnya kepada si B biar si A bisa jual langsung kepada C, atau si C, wah ini kemahalan saya ambil ini dari si B. Dia batalkan pembelian kepada si B, kemudian si C langsung beli ke si A dengan harga 110.000 per kilo, itu bisa saja timbul sengketa, permusuhan, pengkhianatan, tidak baik hubungan itu bisa timbul. Sementara syariat itu menjauhkan setiap hal ya yang adalah singkat. Dan apa hukum muamalah itu ya untuk menjauhkan kaum muslimin muslimah dari sengketa-sengketa masalah kegiatan ekonomi. Maka tidak tepat ya kalau kita bertransaksi tapi di akhir akan timbul sengketa. Itu dijauhkan dari syariat atau dari pengajaran fikih muamalah. Terkait larangan mengambil untung tanpa menanggung resiko rugi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak hadis ya. eh, Adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yahillu ribuhu ma la yudman. Tidak halal mengambil keuntungan bagi orang yang tidak menanggung risiko. Tidak halal keuntungan yang tidak ditanggung risikonya. Itu kalau literally. Tidak halal keuntungan yang tidak ditanggung risikonya. Atau tidak halal mendapat keuntungan orang yang tidak tanggung risiko. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al kharaju bil dhaman. Keuntungan itu berhak ya bagi orang yang siap menanggung kerugian atau menanggung risiko. Nah, kita lihat risiko itu akan pindah setelah terjadinya serah terima. Setelah takobud terjadi serah terima barang ya dari penjual ke pembeli, barulah risiko barang tadi pindah dari penjual asli kepada pembeli. Nah, ketika pembeli tadi sudah pindah barang ke dirinya, sudah berpindah risiko kepada dirinya, dia baru berhak menjual dan baru. Tapi kalau kita contohkan A, B, dan C tadi, si A, B, 100.000. Si B jual kepada C,
Kemudian si B langsung perintahkan si A langsung kirim ke si C. Berarti kan si B ini tidak menerima, tidak terjadi serah terima kerupuk tadi dan dia belum menanggung resiko. Kok sudah dapat untung? Ya ini dia beli kepada A 100.000, dia jual kepada C 120. Dapat untung 20.000, padahal dia tidak menanggung resiko karena barang belum dikirim ke dirinya. Maka itu melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yahillu ribuhu ma la yudman. Tidak halal mengambil keuntungan yang tidak ditanggung, tidak halal mengambil keuntungan yang tidak ditanggung risikonya. Ini apa tadi? Nah, itu ya itu diperhatikan tidak halal mengambil keuntungan bagi orang yang tidak menanggung risiko. Nah, kita lihat keterangan penulis di sini terkait larangan mengambil untung tanpa menanggung risiko rugi. Pada hakikatnya, larangan ini dalam rangka melindungi hak konsumen maupun pedagang. Dengan cara ini akan menutup setiap celah terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli. Ibnul Qayyim mengatakan, wa nahyu an ribhi ma la yudman qad ashkala ala ba'dil fuqaha illatuhu wa huwa min mahasinis syariah. Larangan dari mengambil keuntungan tanpa menanggung risiko sungguh bagi sebagian para ulama sangat susah untuk mencari alasannya apa. Padahal alasannya adalah atau itu adalah bentuk keindahan syariat Islam, bentuk kebaikan syariat Islam. Karena si B dia menjual kepada si C, sementara si B saja belum terima barang. Maka tak ada jaminan si B ini akan bisa menerima barang tadi atau tidak. Kenapa dia sudah jualan? B sudah jual kepada C, bahkan si C terjadi sehingga si B tidak jadi mendapat perolehan barang, maka apa yang akan B serahkan kepada si C? Ketika C tagih nanti uangnya udah kepake duluan uang. Akan gitu ya. Maka enak pedagang tuh kalau sudah punya barang, maka ya sangkan kuat kita, sangkan baik kita sangat memungkinkan dia serahkan barangnya. Tapi kalau pedagang sendiri dia belum punya barang, dia udah jual-jual sana. Lah dia saja nggak ada jaminan bisa terima barang atau tidak. Kok dia malah jual, itu kan bisa memicu sengketa. Untuk melindungi hak konsumen, hak pedagang tadi, maka syariat memastikan penjual harus punya barang. Kedua, penjual ya yang dia itu nyetoknya nggak ada stok ya dia beli dulu baru jual, beli dulu baru jual. Kan seperti ini kondisinya. Oke, dia beli dulu, tunggu serah terima barang, dia terima, dia kuasai barang dulu, baru dia boleh jual. Itu aturan syariat. Secara hierarki, yang di buku halaman 100 ada dibuat diagram, diagram alir, diagram alur ya, jadi buat grafiknya. Maka kapan seseorang boleh menjual barang ada dibuatkan diagramnya. Pertama ada akad jual beli. Kemudian yang kedua ada proses pengiriman. Yang ketiga ada barang diterima. Nah, dibikinkan panah garis ya. Dari akad jual beli sampai proses pengiriman di rentan ini, di rentan orang pasca akad jual beli, kemudian proses pengiriman barang. Nah, di rentan ini penjual belum boleh mentransaksikan barangnya. Dia belum boleh jual ke orang lain. Karena apa? Karena barang belum diterima. Nah, tabel ketiga yaitu barang diterima. Setelah barang diterima, berarti risiko sudah pindah dari penjual pertama kepada pembeli pertama. Setelah pindah risiko, barulah si pembeli pertama tadi plus dia penjual juga, dia sudah boleh untuk menjualkan barang karena barang sudah diterima. Itu alurnya. Kalau barangnya masih di tengah jalan, masih baru jalan, itu belum bisa ditransaksi, baru kita masak. Kemudian di halaman 1 memberikan judul
Kasus dalam transaksi online. Kasus dalam transaksi online. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada si A. Si A ini membeli barang. Si A membeli barang X secara online dari si B. A beli barang B, barangnya secara online. Barang X secara online. Setelah transfer, barang baru dikirim. Nah, berarti si B ini dia transfer uang, baru si A kirim barang kepada si B. Pertanyaannya, bolehkah si B menjual barang X tadi kepada si C ketika barang itu masih dalam proses pengiriman? Jadi antara A, B, dan C. B, si A penjual. B beli barang kepada A dengan metode, ya ini belanja online ya. B beli barang kepada si A dengan metode transfer. Jadi biayanya ditransfer tunai oleh B kepada A. Setelah uang masuk, maka si A baru mulai jalan mengirimkan barang. Nah, ketika barang masih di perjalanan, si B tidak sabar. Dia sudah jual kepada si C. Dia jual kepada si C. Padahal barang masih OTW. Masih di perjalanan. Boleh tidak si B jual ke si C? Nah, itu pertanyaannya. Sementara barang baru di dalam proses pengiriman. Jawabannya tidak boleh. Karena si A, jawabannya tidak boleh karena si B tadi, dia belum menerima barang itu. Meskipun si B sudah beli barangnya, sudah transfer cash, sudah barang dia sudah memiliki barang. Tapi belum boleh jual kembali karena dia belum menerima barang tadi, belum boleh mentransaksikan. Meskipun dia sudah membelinya, sudah secara tunai, si B baru boleh setelah barang X tadi sampai di tempatnya, setelah dia menerima hal itu. Itu tadi transaksi online. Kapan takobut terjadi? Serah terima itu kapan dihukumi terjadi? Pada dasarnya, batasan terjadinya takobut, serah terima ini kembali kepada al-urf, kepada adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Intinya, disebut telah terjadi takobut ketika barang itu telah keluar dari tanggung jawab penjual. Karena itu standarnya berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Jadi kapan disebut serah terima? Ya, sekarang itu setelah pembeli cek aman, maka resiko itu rasa tanggung jawab atau tanggung jawab risiko itu sudah pindah dari dari pemilik barang kepada pembeli. Nah, ketika barang itu telah keluar dari tanggung jawab penjual, maka disitulah terjadi yang namanya serah terima. Nah, kapan itu nanti barang itu disebut sudah keluar dari tanggung jawab penjual, maka standarnya berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lainnya. Ada perbedaan antara satu barang dengan barang yang lainnya. Dilihat dari bentuknya, takobut itu dibuat dua macam. Ada namanya takobut hakiki, benar-benar serah terima secara nyata. Ada namanya takobut hukmi. Takobut hukmi ini serah terimanya secara hukum. Serah terimanya secara hukum saja. Kita lihat. Takobut itu ada dua macam. Takobut hakiki adalah serah terima objek yang ditransaksikan memang secara nyata, memang fisik barang yang diserah terimakan. Yang kedua ada namanya takobut hukmi, artinya serah terima berupa sesuatu yang dianggap mewakili barang. Kelengkapan berkas itu nanti serah terima secara hukum. Misalnya surat atau kelengkapan administrasi lainnya. Nah, jadi ada istilah takobut itu, ada yang real, hakiki, memang ada yang bergeser sepertiganya takobut
ada secara hakiki, ada takobut yang secara hukum. Dalam Ma'air Syari'iyah yang diterbitkan oleh AAOIV, ada penjelasan tentang takobut dalam transaksi online. Wa yatahaqqaqu al-qabdu syar'an fil 'uqudi mubarramati bil internet bikul wasailil muta'arafi 'alaiha fil qabdi al-haqiqi awil hukmi. Terwujudnya serah terima secara syar'i di dalam akad-akad via internet, yaitu melalui semua wasilah yang diketahui bisa mewujudkan serah terima baik secara hakikat maupun serah terima secara hukum. Jadi semua wasilah yang dikenal yang bisa terwujudnya serah terima secara hakiki atau secara hukmi, maka terjadilah yang namanya serah terima. Berikut beberapa contoh takobut yang terjadi di masyarakat. Pertama, takobut serah terima untuk tanah atau rumah. Takobutnya adalah dengan menyerahkan sertifikat dan mengizinkan pembeli untuk memanfaatkannya atau at-takhliyah. Jadi kalau surat serah terima tanah atau rumah tidak mungkin kan, tanah atau rumahnya digotong kemudian diserahkan ke pembeli, tidak bisa. Tapi bisa dengan berkas yang mewakili serah terima tadi, maka terjadilah serah terima tanah, serah terima rumah itu bisa dengan berkas, kelengkapan berkas. Yang kedua, barang yang ditransaksikan adalah makanan dan komoditas kecil. Makanan dan komoditas kecil yang memang mudah dipindah-pindah. Untuk barang yang kecil dan bisa dipindah jika fisik barang itu memang sudah berpindah, sudah diserahkan oleh penjual ke pembeli, dan pembeli pun sudah menerima barang tadi. Kalau sudah diterima barang tadi, maka itu baru disebut sudah terjadi serah terima untuk barang-barang mankulun, barang-barang yang memang bisa dipindah-pindah. Yang ketiga, serah terima kalau untuk kendaraan bisa dilakukan dengan serah terima kunci STNK dengan BPKB. Kalau untuk kendaraan mobil, motor, bisalah serah terimanya itu diwakili dengan kunci, kemudian surat-surat kelengkapan berkas. Yang keempat, serah terima untuk objek emas atau mata uang. Maka emas atau mata uang ini harus dilakukan secara tunai, dari tangan ke tangan, yadan biyadin. Nah, itu kan jual beli emas. Bagaimana bukti serah terimanya? Memang yadan biyadin, tangan ketemu tangan. Biar mudah, tangan ketemu tangan biar bisa dipahami. Tangan kita pegang uang, tangan penjual emas pegang emas. Kemudian ya bersalaman, itu terjadi langsung tangan kita pegang uang, kita serahkan ke dia, kita sodorkan ke dia. Si penjual tangannya pegang emas disodorkan ke kita. Tangan ketemu tangan itu seperti itu. Apalagi ini serah terima jual beli emas, ini rentan ya. Kalau terjadi telat, salah satunya tertunda, maka terjadi yang namanya riba nasiah. Kalau ada ketidakseimbangan dari sisi volume, dari sisi nilai, angka nominal, maka terjadi yang namanya riba al-fadl. Kalau tertunda, maka yang terjadi adalah riba nasiah. Maka perhatikan, kalau ada orang tukar emas dengan uang, serah terimanya harus tunai, uang dengan uang. Dan menjadi catatan, ya seperti di PT Antam, seperti guru kita Dr. Erwandi itu menyebut prakteknya tidak sesuai syar'i, bahkan terdapat riba di situ. Kenapa? Ini sejauh yang saya pahami ya dari informasi yang kita dapat, aspek tentang kantornya, maka pertama registrasi dulu, kemudian selesaikan pembayaran di kasir, kemudian dapat nomor antri, baru kita pergi ke ruangan atau ke loket tempat pengambilan emas.
Apakah langsung nggak? Antri dulu, kita dapat nomor berapa? Berarti di sini kita amati ada tertunda. Tertunda antara pembayaran, yang itu bayarannya di depan, yang tertunda adalah yang tertunda di situ adalah serah terima eh, takobut emas dan mata uang itu harus di PT Antam tadi ya. Yang diserahkan adalah uang. Kita kembali di PT Antam tadi, di kasir atau di tempat registrasi tadi, orang serahkan uang, ada nomor seperti antrian, kemudian ada ruangan tempat loket pengambilan emas. Nah, di situ pun antri lagi. Berarti di situ ada tertunda. Uang udah diserahkan di depan tadi dan emasnya datang belakangan. Berarti tidak tunai dengan tunai, maka terjadi yang namanya riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah, riba karena penundaan ketika mempertukarkan komoditi ribawi yang satu illah, satu kelompok tapi beda jenis. Karena syaratnya kalau beda eh, jenis tapi satu kelompok syaratnya satu, yaitu ya dan biyadin. Nah, seperti rupiah dengan emas ini beda jenis. Ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa iza ikhtalafat hazihil asnafu fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin. Apabila jenis yang dipertukarkan itu sudah beda, tapi masih satu kelompok, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah berapapun harga yang kalian inginkan. Tidak mungkin ya sekilo emas dengan sekilo rupiah, tidak mungkin. Ya harganya menyesuaikan. Iza kana ya dan biadin, tapi syaratnya satu, selama tunai, tangan ketemu tangan. Maka untuk jual beli emas dengan rupiah, takobutnya apa? Ya dan biadin. Harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Di sini disebutkan untuk yang jual beli rupiah dengan emas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Zahabu bizahabi, fiddatu bil fiddati, mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Fa iza ikhtalafat hazihi al-asnafu, fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin." Emas apabila dipertukarkan dengan emas, perak apabila dipertukarkan dengan perak, maka mislan bimislin, harus sama, harus sama jenisnya, sawaan bisawain, dan harus sama nominalnya, volumenya, ya dan biyadin, dan harus tunai tangan ketemu tangan. Faiza ikhtalafat hasil asnafu, apabila kelompok ini berbeda, yaitu emas dengan perak, fabiu kaifa itu, maka jualah bebas ya, bebas dari sisi nominal. Tidak mungkin 100 gram emas tukarnya 100 gram perak, tidak mungkin. Fabiu kaifa itu, kalian bebas yang menjualnya, yaitu tidak harus sama eh, sawaan bisawainya, dengan syarat izakana ya dan biadin, selama transaksi itu dilakukan dari tangan ketemu tangan. Nah, jadi itu ya. Ini serah terima emas dan perak. Kemudian emas dan perak ini, keterangan penulis di sini tidak boleh dijual secara online. Berdasarkan hadis di atas, karena mempersyaratkan tangan ketemu tangan, transaksi emas dan perak tidak boleh dilakukan secara online. Karena bisa dipastikan tidak dilakukan secara tunai. Kalau jual belinya secara online, bisa dipastikan barang itu, mereka menjual barang itu bisa dipastikan tidak dilakukan, atau serah terima itu bisa dipastikan tidak secara tunai. Namanya jual beli online. Bagian dari karakter transaksi online, uang dibayar di awal melalui transfer, sementara barang dikirim belakangan. Sehingga ketika pembeli mentransfer uang, emas belum bisa diserahkan. Karena harus melalui proses pengiriman, dan transaksi semacam ini termasuk riba, namanya bentuk riba nasi'ah. Ada ketertundaan. Era secara online, karena uang oke lah, emasnya tidak bisa ditransfer, emasnya tidak bisa ditransfer, tidak bisa langsung masuk. Itu dia membahas masalah serah terima. Kita akan masuk kasus 10. Ada kasus murabahah bank syariah 02.
Pas kita membahas akad jual beli yang sah, dan pembahasan akad jual beli itu ya berkaitan dengan 7 syarat jual beli. Ketika terpenuhi 7 syarat jual beli, akad menjadi sah. Nah, dan setelah membahas masalah syarat jual beli itu, kita bahas kasus ya. Kita pernah bahas kasus murabahah bank syariah 01. Yang itu pelanggarannya bank sudah menjual rumah tanpa berakad dengan developer. Bank sudah membeli rumahnya. Hanya saja bank ini sebelum dia terima berkas rumah itu dari developer, dia sudah langsung jual. Nah, itu pelanggarannya. Ya, kalau murabah 01 itu bank belum punya barang, udah jualan. Kalau murabah 02, bank syariah ini oke lah, dia sudah beli rumah ke developer, tapi rumah itu sebelum diterima, sebelum takabut, udah langsung dijual. Berarti kan bank itu ya secara tidak sadar, secara langsung bahkan dia telah melanggar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh jual barang sampai barang itu diterima. Nah, mungkin untuk uh, menjawab atau membahas merubah 02, mungkin kita masuk tanya jawab dulu biar tidak panjang materi. Tadi sudah ada yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum wa iyaki. Ustaz, Afwan izin bertanya, apakah boleh menjual barang yang untungnya 3 kali lipat dari harga modal? Jazakallah khair, barakallah fikum. Baik. Ini yang bertanya, boleh nggak jual barang untungnya 3 terkait berapa besar kita mengambil keuntungan kepada barang dagang yang kita jual. Barang yang kita jual ini apakah barang yang memang diatur pemerintah harganya seperti kebutuhan pokok, atau barang-barang yang memang ada harga eceran tertinggi. Jadi perhatikan, ini pertama ya, ada barang-barang yang memang diatur pemerintah harga jualnya dan dia memiliki harga pasar. Seperti tadi kebutuhan pokok. Seperti, maaf ya, seperti minyak minyak rakyat itu, minyak yang ada peran pemerintah seperti minyak subsidi. Nah, itu ada sampai distributornya menjual tinggi karena itu minyak subsidi. Apapun pabrik minyak goreng yang terkenal itu harus produksi minyak kita. Minyak kita itu murah. Itu contohnya. Maaf ya sebut produk, tapi itu misalnya ada minyak goreng yang terkenal mahal. Pabrik mereka dengan kualitas mereka juga harus memproduksi minyak kita. Itu memang pemerintah atur, ada undang-undang mengatur harganya seperti apa. Karena tujuan ada minyak itu biar masyarakat tidak kesusahan minyak tinggi. Ada yang murah harganya. Nah, untuk barang-barang yang diatur harganya oleh pemerintah, barang-barang yang punya harga pasar, maka ini ada batasan mengambil keuntungannya, yaitu janganlah lebih dari 30%. Kenapa? Karena kalau lebih dari 30%, biasanya kalau seperti itu maka si pembeli posisinya sedang ditipu. Misalnya minyak goreng, contoh ya. Minyak goreng pasarannya mungkin semahal-mahalnya orang beli sekilo itu 20.000 contoh. Enceran, ketengan 10.000, 20.000 1 kilo. Itu kan normal. Nah, itu giliran kalau kita sempat beli 26.000, nah itu kan itu 27.000 lah. 7.000 dari 20.000 kan lebih dari 30%. Itu kan kita kaget loh. Orang beli minyak goreng 20.000, paling mahal 22.000 lah. Itu aja udah langka orang segitu. Ini di angka 27.000. Kenapa? Karena penjualnya pengen 30. Nah, itu kata para ulama itu kita sedang ditipu. Itu namanya ghaban, sedang mendapat tindak pembodohan, kecurangan dari sisi harga, maka pembeli punya yang namanya khiyar ghaban, punya hak mengembalikan barang tadi karena ditipu dari sisi harga.
Kemudian para penjual minyak goreng, para pakar di pasar, orang yang berpengalaman pun bilang, "Pak, kalau Anda beli minyak goreng sekilo 27.000, itu Anda ditipu." Banyak orang bilang dia ditipu, para pakar pun bilang dia ditipu, karena mengambil keuntungan 30% dari harga pasar. Wah, itu penipuan. Dan ketika pembeli komplain atas nama syariat, maka penjual wajib terima komplain tadi. Yang ada apa? Minyak goreng dikembalikan oleh pembeli kepada penjual dan penjual kembalikan uang. Ini kalau barang-barang yang ada HET, harga eceran tertinggi, dan dia kebutuhan pokok, apalagi pemerintah sampai turut campur, turun tangan ya mengatur harganya, jangan ambil untung di atas 30%. Itu kembali kepada uruf. Kondisi kedua, ada jenis barang didagangkan itu barangnya ya seperti barang limited edition, barang kerajinan, harus diproses dulu. Nah, untuk jenis barang-barang yang limited edition, yang harus diproduksi dulu, dirakit dulu, dirancang dulu, dan satu lain hal, biasanya untuk barang-barang yang seperti ini, penjual penjual bebas mengambil untung berapapun, bisa 300, ini berapa persen tadi? Bisa nggak mengambil untung 3 kali lipat? Ya, jawabannya bisa. Kalau barang-barangnya limited edition, ya bukan barang-barang yang pemerintah ikut campur mengatur harganya, bukan pula kebutuhan pokok kaum muslimin. Oke, beras itu nggak bisa jual 3 kali lipat. Kalau yang dijualnya minyak goreng nggak bisa ambil untung 3 kali lipat. Atau dia jual sabun apa, ya tergantung wilayah ya. Kalau mungkin jualnya di daerah yang akses susah, maaf seperti di Papua sana, yang sudah susah akses di situ ya melambung-melambung ya sesuaikan. Tapi kalau di tempat normal lah, di kota, pasar banyak itu nggak boleh. Tapi perhatikan kalau yang kedua, barang-barang yang limited edition yang intinya tidak punya harga pasar atau pemerintah tidak turut campur, maka boleh. Ya, kayak kerajinan itu kadang mungkin benang dibeli, dirajut ya. Berapalah habis benangnya. Memang capek ya merajut. Tapi ketika sudah jadi sweater, jaket gitu ya, dirajut lagi itu mungkin harganya bisa 10 kali lipat dari modal, dari HPP-nya. Itu bisa. Seperti contoh orang jual minuman. Jual minuman itu ya bisa untung jangankan 3 kali lipat, bisa untung 4 kali lipat orang jual minuman. Misalnya orang jual di kedai teh manis, contoh ya, teh manis dijual 5.000 satu gelas. Ya modalnya gula berapa sendok, gula mungkin 1,5 sendok, kemudian teh celupnya satu, kemudian air panas, air direbus gitu ya. Enggak pula air mineral branded, enggak pula itu yang direbus, paling air dari keran direbus, dituang, dijual 5.000. Kalau kita hitung HPP-nya, harga pokok produksinya 1.000 lah mungkin ya, gula 1,5 sendok itu berapa rupiah, teh celup tapi satu. Kadang teh celup itu orang jual teh satu, satu celup itu bisa untuk 6 gelas atau 3 gelas lah. Bisa untuk 3 gelas dia buat satu selupan itu ya, paham lah ibu-ibu ya. Nah itu dia jual 5.000, berarti ngambil untungnya berapa itu? Modal 1.000, jual 5.000. Nah, jadi boleh nggak ngambil untung 3 kali lipat? Kembali kepada barangnya yang dijual apa. Mungkin yang bertanya tadi bisa dijawab, disampaikan barangnya yang dijual apa, sehingga kita bisa lihat, bisa ini 3 kali lipat ambil untungnya. Nah, tapi perinciannya tadi ya, semoga paham yang mendengar penjelasan tadi. Ini ini kok ada pesan tapi tidak bisa terbuka. Paham Ustaz. Ini ada pesan lagi, ada pertanyaan lagi ya sepertinya. Tapi kok tidak bisa dibuka ya? Gimana? Ada pesan kok tidak bisa dibuka ini? Ini ada pesan tapi tak bisa dibuka. Ini gimana? Oh, tidak bisa dibuka ya. Ada pesan tapi tidak bisa terbuka pesannya. Tadi ada pesan yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya lagi tadi.
Ini ada yang bisa nggak bantu apanya, tampil ini ada yang bertanya tuh, ini dia kayaknya. Apa ya? Oh ini udah bisa kayaknya. Tapi masih ada tanda satu tapi belum bisa. Oh ini panjang ya. Bismillah. Ahsanallahu jami'an wa iyyakum. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam tabungan syariah, saya setiap bulan mendapat riba lalu dipotong pajak dan zakat dari pihak bank. Tabungan syariah ada ribanya, berarti ada pertambahan gitu ya. Dalam tabungan syariah, saya setiap bulan mendapat riba, mungkin profit ini, profitnya ya riba itu, lalu dipotong pajak dan zakat dari pihak bank. Apakah kita cukup fokus pada jumlah pokok tabungan kita dan tidak perlu memikirkan potongan-potongan atau riba tersebut karena kita merasa biar saja riba tersebut diambil lagi pihak bank sebagai potongan pajak dan zakat yang seharusnya tidak ada. Bila ada sisa riba, maka kita salurkan kepada kepentingan umum. Apakah sebaiknya kita sebagai ibu rumah tangga tidak perlu? Oh, ini yang kedua. Tapi kita jawab yang pertama dulu. Perlu diperhatikan, ini ibu kalau membuat tabungan, kalau di rumah taruh uang tidak aman, maka meletakkan uang di bank syariah, maka pilihlah akadnya. Itu kan sudah bank syariah ya tadi katanya. Kalau itu sudah bank syariah, maka ambil produk namanya wadiah. Wadiah itu sejauh ini yang namanya wadiah, bahasa Indonesianya titip, itu tidak ada pertambahan. Tapi kalau ada nominal uang tertentu dipotong, wajar dipotong. Uang kita kan dijagain, jasa. Tapi kalau bertambah, tidak boleh. Nah, itu paham ya, pindah sesuai konteks pertanyaan. Kita letak di bank syariah. Mungkin dia bilang sharing profit ya. Mungkin sepertinya ini mudorobah. Mungkin produk yang diambil mudorobah, ada bagi hasil, ada hasil yang masuk. Dan itu adalah riba. Kemudian kita punya prinsip. Contoh saja ya. Setiap bulan masuk ribanya 2,5%. Kemudian pas masuk 2,5%, kemudian dipotong juga oleh pihak bank ya untuk pajak dan zakat. Nah, contoh biar mudah ya. Setiap bulan ada riba yang masuk 2,5%. Setiap bulan juga uang kita dipotong pajak dan zakat oleh bank tadi. Dipotongnya juga 2,5%. Paham ya? Ini uang ke rekening kita. Masuk riba 2,5%, dipotong pajak dan zakat 2,5%. Katakanlah ini asumsi saja seperti ini. Nah, bagi sebagian kaum muslimin menganggap itu podo. Podo tahu ya? Sama saja, impas katanya. Kan bunga 2,5%, dipotong 2,5%. Padahal tidak. Padahal tidak. Uang kita dipotong, ya memang harus dipotong. Namanya ada jasa. Entah dia namakan pajaknya lah, zakatnya dipotong terus. Jadi uang kita tuh memang harus berkurang di bank itu. Kecuali akad wadiah. Harus berkurang karena uang kita dijagain. Tidak bisa bertambah. Jadi ketika ada masuk 2,5% ribanya, kemudian diambil zakat dan pajak 2,5%, perhatikan, uang 2,5% riba itu bercampur ke uang kita yang nominalnya 100 juta. Kita tidak tahu di 100 juta itu di mana yang 2,5% riba tadi. Kemudian diambil 2,5% dari untuk pajak dan untuk zakat tadi. Nah, kita tidak tahu. Jangan-jangan nggak yang ribanya yang diambil 2,5% tadi. Jangan-jangan uang halal kita yang dipotong terus. Maka riba yang masuk tadi tertampung terus. Kita tidak bisa lagi pakai, tidak tahu pakai. Paham tidak kerangka berpikirnya? Jangan anggap bodoh, masuk 2,5%, potong 2,5%. Jangan kita anggap ini masuk 2,5%, langsung. Ini harta kita jernih nih 100%. Masuk 2,5% riba. Kita tidak tahu dari 100% harta kita, di mana posisi 2,5% uang riba tadi. Kita tidak tahu nih. Yang diambil itu yang ribanya 2,5% nggak diambil atau harta halal kita yang diambil 2,5%. Kacau itu sudah. Kacau. Itu ya.
Kalau uang kita dipotong per bulan, entah jasa namanya, entah perawatan namanya, ya wajar, jasa namanya, uang kita dijagain. Tapi kalau ada pertambahan kok nggak kurang ya, ditambah ribanya tapi dipotong juga, sama aja tetap tabungan kita, salah. Harusnya berkurang tabungan kita. Tanpa riba harusnya berkurang. Jadi itu kacau sekali hartanya, karena ada yang masuk kita nggak tahu mana ribanya di dalam sana, dan yang diambil belum tentu riba itu yang ditarik pajak dan zakat. Jangan-jangan uang halal kita yang ditarik. Kacau sudah. Maka saya nasihatkan untuk ibu, eh, akadnya dipindah yang bank syariah tadi, ya pilih akad di bank syariah yang nama produknya Wadiah. Wadiah itu titip. Dia tidak ada bertambah, tidak ada penambahan. Itu akad yang paling penting lah di bank syariah. Tidak ada pertambahan, tapi kalau nominalnya besar, dengar-dengar infonya itu ada pemotongan per bulan karena uang kita dijagain. Nggak apa-apa uang kita berkurang, memang dijagain kan, tapi tidak banyak potongannya. Itu segera pindah ya. Kemudian apa lagi? Nanti kalau kita atau ke muslim-muslimah ikut produk Wadiah tadi, kan kita namanya memberikan piutang kepada bank syariah dengan akad Wadiah tadi. Jangan ambil hadiah apapun dari bank, karena hadiah itu adalah riba. Itu aja nasihatnya. Jadi ibu, jadi jangan anggap sama uang yang masuk 2,5% dengan yang dipotong 2,5% itu tidak sama. Bercampur kacau dia. Semoga paham penjelasan saya ini. Nah, maka segera tarik, pindah, bikin akad wadiah dan minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas apa yang telah terjadi. Ini di bawah ada lagi pertanyaan ibu tadi. Nah, ini ya, ada sisa riba, misalkan ke Patinggal. Kalau bisa jangan ada riba lagi ya. Jangan ada riba lagi. Untuk ASN, kalau ada ASN kan dia gajinya masuk ke bank konvensional karena memang dipaksa negara. Ini di luar konteks ya, nggak ada yang bertanya masalah ini. Maka regulasinya di ASN negeri atau orang kerja di perusahaan punya rekening konvensional karena payrollnya gajinya masuk dari situ. Perhatikan, seketika gajian harus kosongkan rekening konvensional tadi. Kita harus punya rekening cadangan, rekening syariah, akad wadiah ya, tanpa riba. Jadi seketika gajian langsung kosongkan, langsung ambillah, tinggalkanlah saldo minimal saja, pindah ke rekening yang tidak ada riba. Itu caranya. Jangan biarkan dia ASN udah ngaji, karyawan udah ngaji, gajinya masuk terus di rekening konven, dibiarin di situ sampai mengendap. Nanti ada ribanya disalurkan, enggak, uang kita diputerin untuk ngembangin riba, jangan. Nanti di buku Dokter Rondi ada seperti keterangan yang saya sampaikan. Jangan bermudah-mudahan. Nah, mereka ASN karyawan dipaksa perusahaan instansi untuk bikin rekening konvensional. Kalau orang swasta tak ada alasan untuk bikin rekening konvensional lagi. Tidak boleh bikin rekening konvensional. Sekedar menaruh uang di situ tidak boleh. Carilah rekening yang tidak ada ribanya. Wallahu a'lam. Tip yang ke ini pertanyaan Mas Ibu yang tadi. Apakah sebaiknya kita sebagai ibu rumah tangga tidak perlu memiliki tabungan, cukup pegang uang cash? Ini kalau tidak aman wilayahnya, kita jadi tidak nyaman tidur, kena teror rasanya, ya jangan taruh di rumah. Menabung tadi, ibu rumah tangga boleh tidak menabung? Boleh. Mungkin bisa dalam bentuk emas yang lebih tahan ya, tidak terkena inflasi. Simpannya di mana? Itu mungkin kalau di rumah aman, silahkan di rumah. Tapi kalau tidak aman, mungkin dititip di toko emas atau safe deposit box ya, di bank-bank syariah. Nanti kita sewa box, taruhlah di sana emasnya. Jadi, ibu rumah tangga, apakah boleh menabung atau tidak? Jawabannya boleh menabung. Jawabannya boleh. Ah, ya kalau pegang uang cash atau taruh di rumah, kalau aman ya silahkan. Tapi kalau tidak aman, jangan taruh di rumah. Ya tadi bank syariah pilih akad wadiah atau pilih safe deposit box ya, tempat bahwa memang emas kita ditaruh di kotak, kita bayar biasa biaya perawatan kotak tadi. Karena tidak ada keperluan mendesak yang mengharuskan kita memiliki buku tabungan untuk ini. Biaya-biaya seperti pajak, cek rekeningnya, ingin taruh di rumah, tidak masalah juga, asalkan pastikan keamanan ya, keamanan diri, keselamatan diri, kenyamanan beribadah kepada Allah itu diperhatikan. Diperhatikan ya, ya dengan pajak ini ya memang kita dizolimi, tapi
Ya, kalau memang sudah masanya bayar pajak, ya silakan bayar pajak. Nah, susah juga ya kalau kucing-kucingan dengan petugas pajak pun tidak nyaman. Usaha, kegiatan tidak nyaman, ya kalau memang harus bayar pajak, ya bayar pajaknya. Seperti pajak mobil, kalau mati pajak mobil, Jabodetabek susah. Dia mau pergi-pergi gimana caranya? Banyak polisi lalu lintas ya, ditilang satu lain hal. Jadi itu ya. Kalau memang bisa aman di rumah ya silakan. Tapi kalau ingin tabung juga, khawatir di rumah nanti diintai orang, khawatir banyak harta kan susah juga, ya silakan taruh di bank. Ya kalau memang terlacak dengan pajak, dipaksa bayar pajak, perhatikan, dipaksa bayar pajak, ya bayar pajak. Biar kita juga nyaman. Tidak masalah. Itu rezeki dari Allah Ta'ala. Insya Allah khair, insya Allah ya. Itu saja mungkin. Diukur diri, kalau rasanya aman di rumah, ya silahkan di rumah. Tapi kalau eh, merasa diteror ya, karena banyak di rumah apa-apa, tidak nyaman ngapa-ngapain, udah taruh di bank, atau taruh safe deposit box, atau gimana lah strukturnya. Mungkin ya berkonsultasi lah sama yang paham ya, gimana mungkin nabung, bisa tidak terpantau dengan orang-orang pajak, ya lakukan. Asal tidak boleh bohong saja. Asal jangan sampai berbohong. Silakan menghindar dari pajak, bisa meminimalisir pembayaran pajak, tapi tidak pakai bohong. Itu aja kuncinya. Tidak pakai bohong. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan. Ini ada yang bertanya lagi. eh Apakah boleh kita pinjamkan uang kepada seseorang, tapi diibaratkan emas? Kita pinjamnya uang, tapi diibaratkan emas. Emasnya tidak ada, hanya diibaratkan emas. Misal pinjamkan 2 juta, seharga 1 gram emas. Nanti minta dikembalikan lagi seharga 1 gram emas. Tapi dalam bentuk uang. Apakah ada riba di situ? Ini saya buat 2 kondisi. Kondisi pertama, hutang emas dibayar emas. Yakni datang tetangga pinjam, kita bilang, ibu utangnya emas ya 1 gram. Nanti bayar emas 1 gram. Oke, mereka sepakat bahwasanya yang dipinjam adalah emas 1 gram dan yang dibayar adalah emas 1 gram. Hanya saja saya nggak punya emasnya Bu, tapi saya punya uang senilai emas 1 gram. Maka saya wakilkan kepada ibu, ibu beli emas. Dia memang harus beli emas dia. Ibu belikan emas 1 gram, berarti dia pinjam emas. Setelah itu barulah dia jual. Memang dia harus beli. Tidak boleh kamuflase. Kalau kamuflase uang diibaratkan itu lebih ke kamuflase. Jadi tadi dia mewakilkan kepada yang berhutang tadi, dikasih uang, jadi sambil minta tolong nih ya. Jadi yang berhutang dia beli emas, dapat emas 1 gram itu, terserah dia jual lagi, dia dapat cash. Harus seperti itu prosedurnya, kondisi pertama. Tapi kondisi kedua, kalau sekedar diibaratkan saja, nih Bu, emas kan 1 gram 2 juta. Ini uang 2 juta, tapi anggap ini emas 1 gram ya, anggap gitu ya. Nanti baliknya emas, itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Itu yang dinilai adalah uang. Nah, adalah uang. Uh, Al-ibroh, uh, ada kaedahnya. Al-ibrotu bil haqaiqi wal ma'ani, la bi alfazi wal mabani. Ibroh atau yang dianggap dalam transaksi muamalah itu adalah hakikat yang nampak dengan apa yang bisa dipahami. Bukan sekedar sebutan, penamaan, pengibaratan, bukan. Karena kalau kayak tadi yang kita pinjamkan uang 2 juta, anggap emas ya, enggak. Yang dianggap syariat itu cash 2 juta, baliknya 2 juta. Jadi gitu ya, bisa pilihannya ibu beli dulu emas 1 gram, ibu pinjamkan ke dia emas 1 gram, terserah dia nanti baru jual dapat cash, atau minta tolong dia belikan 1 gram. Setelah dia belikan 1 gram, dipoto ke kita, dia udah beli, baru dia jual. Harus seperti itu. Akan ada pertikaian ketika kita beli dengan jual kan lebih mudah menjual ya. Harus ada seperti itu. Yang pertama, kondisi pertama mewakilkan, itu yang bisa. Tapi kondisi kedua, kita memang beli emasnya. Tapi dia emas, kembali emas 1 gram. Jadi tidak bisa diibaratkan. Karena yang dipandang syariat adalah hakikat. Apa yang kenyataannya, apa yang realita, apa yang terjadi, itu yang dihukumi. Jadi ini tidak bisa. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan. Sudah
25 ya. Ini ada satu tapi tidak bisa terbuka. Ini gimana ini? Ada satu dipesan tapi tidak bisa terbuka. Masih ada angka satu saja. Kenapa tidak bisa terbuka ya? Iya, tidak bisa. Mungkin ada pertanyaan yang tidak bisa saya buka ya. Tidak tahu kenapa, mungkin itu tidak terjawab. Itu ya, ada yang lain ditanyakan. Tanggung 5 menit lagi. Mungkin kita akan simpulkan saja pembahasan. Jadi, insya Allah tadi ya, perhatikan jual beli emas itu tidak boleh secara online, harus tangan ketemu tangan. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kasus murabahah. Oh, ini ada masuk pertanyaan lagi. Bismillah. Oh ini, oh bukan bukan yang tadi ya. Ini ada pesan dua tapi saya tidak bisa buka. Gimana ini? Mungkin orang yang sama bikin pesannya. Saya tidak bisa lihat. Kalau yang lain kan bisa dibuka. Ini ada dua pesan tapi tiga makan. Tapi tidak masuk ke sini. Ada yang tahu ini gimana? Di obrolan ada tiga pesan, tapi tidak bisa masuk ke sini. Nah, kenapa ini? Ada yang tahu? Oh, saya tidak tahu ada tiga pesan ini. Cuma tidak bisa saya buka. Tidak tahu ada info apa atau bertanya apa. Wallahu a'lam. Tiga pesan, tapi tidak bisa dibuka. Terkunci mungkin yang dari situnya, tahu bagaimana tidak bisa juga terbuka. Coba mulai praktek di bank syariah, butuh gayanya. Empat. Gayanya barusan, oh ya tidak bisa. Eh, oh, oh ini apa ini? Qadarullah, tidak paham juga Ustaz. Oh, tidak paham juga gimana caranya. Oh, tidak apa. Kita juga tidak tahu ada tiga pesan tapi tidak bisa dibuka. Tidak apa-apa. Itu ini tinggal 2 menit lagi. Tapi insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas praktek di bank syariah. Ada produk namanya Murabahah Bank Syariah 02. Nah, itu kita akan kupas ya. Ini kaitannya tadi dengan masalah serah terima barang. Ada kalanya orang sudah beli barang, dia sudah transfer uang, dia sudah memiliki barang. Cuma sayangnya barang belum diterima. Kadang dengan dalih, dengan alasan efisiensi ya. Kadang berdagang itu dia tidak mau stok barang, tidak mau kena ongkir, tidak mau kena biaya gudang, tidak mau kena biaya penanganan, sehingga dia pengennya beli barang di pabrik langsung jual aja. Jadi pabrik itu langsung kirim aja ke customer dia, ke klien dia. Dia nggak mau lewat dia. Atau kadang nggak mau kena pajak, karena kan 2 kali pajaknya. Misalnya ada si A, si B, dan si C. Si A jualan, misalnya. Si B beli ke si A. Mungkin kalau pembelian besar, dia kena pajak pembelian. Setelah itu sudah terima, dia jual ke si C. Kena lagi pajak penjualan. Kadang menghindari hal-hal seperti itu, efisiensilah. G, A, B, dan C. B beli ke si A, kemudian instruksikan kepada A, langsung kirim ke si C. Itu banyak dilakukan kaum muslimin, menghindari efisiensi, hemat ya, tidak mau sewa gudang, tidak mau kena ongkir, tidak mau kena pajak pembelian penjualan tadi, dan satu lain hal mereka lakukan hal itu, padahal ketahuilah kaum muslimin muslimah itu malah melanggar hadis Nabi kita tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak terjadi yang namanya takobut, tidak terjadi yang namanya serah terima, dan tidak halal keuntungan dari transaksi di hadisnya kita baca dan keterangannya sudah kita lewatkan. 1 menit lagi ya. Mungkin itu saja pembahasan kita. Ini mungkin, maaf ya, yang bertanya tiga ini tidak bisa terbuka. Tidak bisa terbuka, saya tidak paham. Mungkin pertemuan selanjutnya ya. Ini kalau bisa terbuka, pertemuan selanjutnya mungkin admin bantu. Mungkin di situ kita selesaikan. Ada tiga, tapi saya tidak tahu isinya apa. Tidak bisa juga diklik-klik, tidak bisa. Mungkin itu ya, kita akhiri sudah jam 5. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.